Pemirsa, malam perayaan Tahun Baru menjadi momentum yang sangat dinanti dan juga diminati oleh sebagian masyarakat. Dikarenakan tidak hanya berbicara terkait pesta kembang api, namun terjadi juga sejumlah perusahaan yang mengadakan diskon akhir tahun. Tentu diskon akhir tahun ini dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk berbondong-bondong dan ramai berbelanja. Namun tahukah Anda pemirsa, jika Anda melakukan hal tersebut, apakah Anda termasuk dalam kelompok belanja impulsif? Terlebih pada era globalisasi ini, masyarakat dapat melakukan transaksi dan juga melakukan aksesibilitas tinggi untuk mendapatkan barang-barang yang berdiskon tinggi, namun tidak tepat nilai dan juga tepat guna. Lantas seperti apa kemudian untuk masyarakat menyikapi perihal hadirnya diskon akhir tahun ini, dan seperti apa pula kah terkait tentang proyeksi ekonomi di tahun 2025? Bersama saya Muhammad Azrul Nastion, tentu kita akan berbincangkan pada sore hari ini pemirsa dengan tema yang menarik sekali pada hari ini, yakni fenomena belanja diskon akhir tahun. Tentunya kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di hadapan Anda. Yang pertama saya sapa ke hadapan Anda pemirsa, beliau adalah Abang Dapadian Adi S. Siregar, Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam Bang Azril, sehat. Kabar baik ya Bang? Ya. Dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini telah hadir bersama kami seorang pengamat ekonomi, Bapak Sunarji Harahap MM. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore, Bang Azril, sehat selalu. Alhamdulillah, kabar baik ya. Dan tentunya pemirsa kami ucapkan selamat sore ke hadapan Anda semuanya. Kami turut untuk memberikan atensi pada Anda untuk hadir bersama kami 1 jam ke depan untuk bagaimana caranya menyimak informasi yang sangat kolektif dan juga informatif terkait fenomena belanja diskon akhir tahun yang tentunya akan diberbagikan perspektif melalui kedua narasumber kami. Baik, kalau begitu saya terlebih dahulu ke Bang Padian Adi Siregar. Melihat fenomena diskon akhir tahun ini tentunya menjadi hal yang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Perspektif Anda selaku Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen ini, hal apa saja yang perlu disikapi Bang? Ya, pertama memang bahwa momentum diskon ya di akhir tahun itu memang fenomena yang rutin terjadi dengan berbagai macam tipologi lah. Apakah menurunkan harga, menekan dan segala macam termasuk diskon itu. Tapi kemudian yang menjadi catatan selalu adalah bahwa akhir tahun ini juga momentum bagi sebagian pelaku usaha untuk menghabiskan stok erat kaitannya dengan barang-barang lama atau juga barang-barang yang memiliki model lama begitu ya. Model lama yang kemudian harus dihabiskan setiap tahun karena memang idealnya produk itu baik dia barang yang dikonsumsi atau juga barang yang digunakan akan berganti pada tahun yang akan datang. Maka ini adalah momentum sebagian bagi pelaku usaha untuk melakukan sirkulasi terhadap peredaran barang-barangnya. Dan patut dikhawatirkan bahwa momen akhir tahun ini karena memang akhir tahun ini setidaknya ada 2-3 minggu yang kemudian secara aktivitas barang-barang yang dipakai oleh konsumen misalnya atau pelanggan atau masyarakat, khususnya misalnya bagi sebagian masyarakat kita yang merayakan tahun baru, dia akan berhenti nih, misalnya lebih konkretnya misalnya dia beli barang pada hari ini, dia kemungkinan nanti akan dipergunakannya di minggu kedua atau setelah tahun baru di Januari baru dia kemudian. Ini yang menjadi persoalan erat kaitannya dengan misalnya tanggal daluarsa atau misalnya tanggal-tanggal atau waktu yang baik untuk dikonsumsi. Dan ini memang rata-rata memang trennya tiap tahun ini adalah masa-masa penggunaan yang sangat mendekati masa daluarsa. Ini yang memang harus dikhawatirkan juga. Selanjutnya bahwa tren diskon ini juga nanti kualitas barangnya, karena memang banyak dari masyarakat kita ini tergoda pada harga-harga murah itu, kemudian dia tidak waspada, kemudian tidak secara cerdas untuk meneliti barang-barang yang dia beli. Dan termasuk dalam kelompok yang belanja impulsif begitu ya Bang, karena tidak tepat nilai dan juga tepat guna. Sebenarnya apa yang menjadi fenomena faktor akan hadirnya diskon akhir tahun ini yang banyak masyarakat kita ini tidak lagi memiliki rancangan yang baik dan rencana yang baik untuk kegiatan berbelanja mereka? Apa yang menjadi faktornya? Memang kan masyarakat kita ini sekarang kalau kita kaitkan misalnya dengan data-data statistik dan angka-angka survei, bahwa perilaku konsumen kita ini kecenderungannya kan mengikuti tren ya, mengikuti tren. Bahwa kemudian misalnya di momen akhir tahun atau di awal tahun itu kan kesannya tahun baru, maka harus ada barang baru misalnya.
ini memang apa ya, paradigma dan perilaku stigma di masyarakat kita yang belum bisa kita hilangkan sepenuhnya, bahwa ada sakral pada perayaan-perayaan akhir tahun atau misalnya menyambut tahun baru itu, yang kemudian ini yang menyebabkan masyarakat kita seolah-olah lebih konsumtif, mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya, begitu Bang. Dan mereka tidak melihat untuk katakan kembali tepat nilai dan tepat gunanya lagi ya. Kebanyakan dari masyarakat kita ini mengikuti tren yang terjadi tanpa memikirkan apapun yang sangat substantif begitu ya Bang. Baik Bang Padian, kalau begitu kita tahan kembali Bang Padian untuk diskusinya ke hadapan Abang. Kita coba untuk menggali informasi kepada pengamat ekonomi Bapak Sunarji Harahap MM. Pak Sunarji, bagaimana ini perspektif dari seorang pengamat ekonomi akan fenomena diskon akhir tahun ini seperti apa? Fenomena diskon di akhir tahun ini tentunya sesuatu yang tidak hal yang aneh bagi kita, karena tentunya memang ini kan tiap tahun terjadi gitu ya di dalam perekonomian kita. Kalau secara nasional kita lihat itu ada sekitar perputaran perekonomian kita di dalam akhir tahun ini itu ada 80.250 triliun. Itu perputaran ekonomi dalam transaksi konsumer produk-produk di akhir tahun ini itu membuktikan bahwasanya orang pada saat akhir tahun itu banyak berbelanja, ya, khususnya dalam hal kita lihat fashion, kosmetik dan elektronik, yang utama adalah fashion tersebut. Makanya kita harapkan bagaimana dari sebuah perusahaan harus bisa memberikan keyakinan bagaimana produk-produk tersebut bukan sekedar hanya sisa-sisa yang harus dihabiskan, tapi bagaimana membuktikan loyalitas perusahaan tadi itu kepada pelanggan betul-betul ini juga menunjukkan kualitas tersendiri. Walaupun memang di event ini tentunya bergantinya tahun, tapi tentunya harus betul-betul berkualitas dalam untuk produk tersebut. Dan inilah makanya tadi itu bukti dari produk tersebut dengan memberikan yang terbaik, sehingga kita harapkan ini bisa memberikan kepuasan bagi pelanggan. Makanya kalau kita lihat di dalam perekonomian ini, itu saat sekarang ini generasi Z itu mendominasi ya dari sisi pembelian produk yang ada saat sekarang ini. Ada sekitar 27% itu kalau kita lihat sama seperti juga pada saat pemilu itu ya pemilih untuk kalangan generasi Z ditambah generasi milenial ada sekitar hampir 55% akhirnya. Ini akan mendominasi pembelian juga di akhir tahun ini, sehingga kita harapkan ya dengan perbelanjaan yang terjadi, bagaimana tentunya ini perputaran ekonomi akan meningkat tentunya, sehingga kita harapkan persentase kita lihat dalam pertumbuhan ekonomi di masa akhir tahun kalau dalam liburan tahun baru ini itu ada sekitar hampir 5,2% yang akan kita raih dengan perputaran ekonomi luar biasa. 3,5 triliun itu per hari itu berputar dalam hal transaksi perekonomian kita di liburan Natal tahun baru ini. Seperti itu. Dan menjadi harapan kita bahwa akan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan hadirnya diskon ataupun fenomena belanja diskon di akhir tahun ini, begitu ya Pak Sunarji? Iya. Pak Sunarji. Namun kita juga ingin mengetahui perusahaan yang menyediakan promo-promo untuk diskon akhir tahun ini seharusnya memberikan akses yang luar biasa kepada masyarakat, mulai dari kebutuhan terkait tentang jumlah ataupun kuantitasnya ini, tapi kita perlu juga mengetahui terkait tentang promo yang diberikan ini haruslah benar-benar yang memang benar up to date begitu Pak. Tadi kalau Anda mengatakan bahwa ini banyak yang dikeluarkannya adalah yang lama-lama. Yang penting tidak untuk menyadarkan masyarakat kita ini untuk memilih secara baik akan kualitas barang saat promo. Di dalam kita secara ekonomi ada kaitan dengan bagian promosi ya. Ini bagian dari bagian keempat dari bauran pemasaran, dari istilah kita strategi pemasarannya ya, dari produk, price, place dan promotion. Di promotion inilah yang akan menunjukkan eksistensi secara akhir tahun ini dengan adanya diskon-diskon tadi, promosinya berupa diskon, sehingga orang akan tertarik dia, karena orang tahu tadi bahwasanya akhir tahun tentunya banyak yang harus diputar kembali atau juga diperjualbelikan kembali produk-produk tadi, sehingga dari diskon tadi itu ya menjadikan daya tarik tersendiri konsumen untuk membelinya. Jadi bukan hanya produk diskon aja, bisa sifatnya kayak cashback ya, atau juga special gift ya, atau istilahnya ada juga buy one get one. Nah, beli satu dia dapat beli satu lagi ya. Ini kan trik ekonomi, bagaimana promosinya itu bisa terus untuk bisa masyarakat atau konsumen tadi itu meraih kepuasan
atas produk tadi. Inilah makanya tadi itu mungkin dari lembaga perlindungan konsumen ini perlu apa juga investigasi memastikan produk-produk tadi itu betul-betul berkualitas gitu ya. Karena juga saya udah banyak tulisan yang saya tulis juga, salah satu di tulisan perdana saya terkait misalnya sertifikasi halal contohnya. Di situ harus kita juga memastikan misal dari segi produk bagaimana jangan sampai ada terkait dengan barang-barang yang mungkin terindikasi yang dilarang itu secara agama atau juga masa expirednya mungkin yang sudah harus tidak boleh beroperasi lagi ya dalam hal produk tersebut. Inilah makanya jangan seorang pimpinan perusahaan itu hanya untuk bisa mendapatkan keuntungan semata, tapi dia harus ya memikirkan kesehatan konsumen, kepuasan konsumen yang harus bisa memastikan sehingga ya ketika kita mungkin di Undang Perlindungan Konsumen itu ada dapat namanya keadilan di sana. Setuju. Ya, keadilan. Seorang perusahaan dan juga konsumen akan merasakan bahagia di sana dalam transaksi ekonomi tentunya seperti itu, Pak Sunardi, ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam implementasi ataupun penggunaan akan hadirnya promo diskon di akhir tahun ini adalah mereka yang ekonominya kelas menengah ke bawah begitu Pak Sunardi. Apakah kriteria tersebut menjadikan masyarakat kita khususnya wilayah Sumatera Utara ini termasuk dalam kelompok yang belanja impulsif? Kita lihat dari persentase yang terjadi ketika pembelian di suatu akhir tahun ini 28% itu rentangannya itu di bawah 500.000 belanjanya, persentasenya. Sedangkan 500 di antara sejuta itu 27%. Artinya menunjukkan bahwasanya ini persentase ini memang kalangan bawah yang banyak untuk beli di kategori 500 sampai sejuta tadi. Benar. Ya kan? Atau sampai di bawahnya tadi. Tapi kalau kita lihat yang mungkin sampai 2 juta ke atas itu hanya 18%. Artinya menunjukkan memang kalau kita lihat ya semua kayak ibaratkan di akhir tahun ini liburan ini kayak pesta juga lah namanya ya, pesta teman diskon ya. Pesta diskon namanya. Makanya disesuaikan dengan anggarannya masing-masing ya, berapa biaya yang bisa dikeluarkan untuk itu. Karena tentunya ini kan persentase tersebut ya menunjukkan bahwa saya kemampuan seorang pembeli itu di mana letak persentase tadi tentunya. Dengan kriteria tersebut masukkah kita dalam kategori kelompok belanja impulsif? Termasuk juga dari dalam posisi paling bawah tadi, makanya inilah harus ya pergerakan ekonomi itu mungkin bukan dari kalangan atas saja, semua juga merata dapat gitu. Oke, nanti saya tanyakan juga bagaimanakah perilaku masyarakat yang belanja impulsif ini baik atau tidak. Nanti saya tanya Pak Sunardi, tahan kembali. Saya kembali ke Bang Padian. Kalau begitu bahwa tadi disampaikan seorang pengamat ekonomi ini terdapat cashback buy one get one yang kiranya ini menjadikan perusahaan-perusahaan ini banyak peminatnya di akhir tahun begitu. Apakah ini perlu melakukan investigasi dari seorang Bang Padian melihatnya? Ya, bahwa memang kalau kita melihat kan bisnis dalam strategi bisnis sudah pasti kenapa kemudian ada diskon, kenapa kemudian ada special price, buy one get one free misalnya, atau special price misalnya, itu pasti tidak mungkin dalam strategi bisnis sirkulasinya adalah sirkulasi yang mengikuti tren terbaru. Pasti juga ada stok lama sirkulasi. Itu dalam strategi bisnis pasti sirkulasinya adalah barang yang lebih lama akan lebih duluan dikeluarkan dibandingkan barang yang baru. Nah, jadi pada fase ini sesungguhnya ada, kalau tahun-tahun lalu ada fenomenanya sesungguhnya harga ini sudah dinaikkan terlebih dahulu. Tapi tahun ini kita belum menemukan ada fakta-fakta itu. Tren-tren ini kan dalam strategi bisnis, bahkan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri pun misalnya pelaku usaha itu harus berdaya, bisnisnya harus tetap jalan. Maka ketika ada diskon itu pasti ada resiko-resiko bisnis, pasti ada pengalihan profit yang didapatkan oleh perusahaan untuk diberikan diskon itu. Maka saya melihatnya bahwa memang ini yang kemudian harus diperhatikan betul itu. Maka konsumen ini seperti tadi perilaku impulsif konsumen ini juga harus menjadi perhatian, karena rentan sekali misalnya ada barang-barang atau produk yang kemudian tidak baik atau kemudian misalnya ekses negatifnya itu akan lebih riskan, khususnya misalnya terkait dengan makanan gitu. Oke, pemirsa, lantas bagaimanakah terkait fenomena belanja diskon akhir tahun ini? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Kita akan hadirkan sesaat lagi.
Pemirsa, sejumlah perusahaan pada fenomena diskon akhir tahun tentunya menawarkan sejumlah promo yang menarik terhadap barang-barangnya meskipun pada kualitasnya ini bisa dikatakan menurun. Apakah ini kategori penipuan kepada masyarakat atau seperti apa? Kita diskusikan kembali dengan Bang Padian Adi S. Siregar, Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini termasuk penipuan dan siapa yang bertanggung jawab? Yang pasti masyarakat atau pembelinya dirugikan ya, karena kualitas barangnya pasti tidak seperti kualitas barang yang tidak diskon, atau tidak barang seperti yang harga khusus begitu ya. Tapi kemudian apakah ini penipuan atau kemudian pelaku usahanya bisa diberikan sanksi? Ini kata kuncinya satu, Bang Adri. Yang pertama adalah bahwa ada nggak janji dan jaminan di dalamnya. Maka kalau ada janji dan jaminan di dalamnya, ketika kemudian janji itu tidak ditepati atau kemudian janji itu tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha, maka pelaku usahanya dapat dituntut. Jadi dia kata kuncinya konsumennya atau masyarakatnya pasti dirugikan dengan itu, karena memang sirkulasinya udah pasti secara kualitas akan tidak lebih baik dengan harga yang normal atau barang yang baru. Tapi kemudian mengenai pelaku usahanya dapat diberikan sanksi atau tidak tergantung kata kunci itu. Ada nggak janji di dalamnya, ada nggak jaminan di dalamnya. Kalau kemudian dia harganya khusus diskon, kualitasnya tidak baik tapi dia memberikan jaminan atau janji seperti barang yang harga normal, atau juga misalnya jaminannya tidak memenuhi itu, maka itu dapat diberikan sanksi. Tapi konteks penipuannya tidak. Karena dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah pidana itu adalah ultimum remedium. Arti ultimum remedium itu adalah jalan terakhir. Konteks kerugian materialnya dulu yang kemudian akan diselesaikan, baru kemudian ketika menimbulkan kerugian fisik, misalnya gangguan kesehatan atau juga nyawa, baru kemudian kita geser kepada pidana. Dan ini ada hukum yang terkait yang mengatur ya. Baik, kalau begitu apakah yang diskon ini adalah mereka yang menjual barang-barang yang cacat? Tidak begitu juga, Bang? Kalau dia diskon menjual barang yang cacat, sudah pasti bisa diberi sanksi. Itu diberi sanksi? Diberi sanksi. Bisa. Tapi kemudian kalau dia secara kualitas berpotensi akan menurun dengan adanya diskon, itu tentu tidak bisa diberi sanksi, karena jual beli ini adalah konsensus, perjanjian. Ketika ada barang yang ditawarkan, bahkan seandainya barang KW sekalipun, Bang Azriel tidak bisa diberikan sanksi ketika informasi yang diberikan pelaku usaha itu kemudian diketahui konsumen dan itu disepakatinya untuk dibelinya. Jadi memang jual beli ini konsensus. Selama tidak ada aksi dalam tanda kutip misalnya ada kebohongan informasi di dalamnya, maka sesungguhnya pelaku usaha tidak bisa diberikan sanksi. Berarti dapat saya sampaikan bahwa dalam istilah jual beli ini ada dua hal terkait tentang transaksi secara uang ke uang, baru transaksi terkait tentang kesepakatan antar pembeli dan juga penjual. Jika mencapai kesepakatan yang deal to deal, maka tidak ada yang dilanggar, begitu ya? Tapi memang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada standarisasi yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satunya apa itu, Bapak? Salah satunya misalnya tidak boleh melewati menjual barang yang daluarsa, expired misalnya, atau kemudian misalnya mengganggu keselamatan berdasarkan standar nasional Indonesia. Ketika barang yang dijual itu melanggar standar nasional Indonesia, maka ya tentu bisa diberikan sanksi. Artinya kalau dia tidak melanggar aturan perundang-undangan, maka tidak dapat diberikan sanksi. Begitu. Baik, terima kasih Bang Padian. Coba kita mencari perspektif yang sama juga dengan Bang Padian, yakni Pak Sunardi Harahap ini. Bagaimana Anda melihat terkait tentang sejumlah perusahaan ini menawarkan diskon, namun tidak menjual yang cacat, mereka juga tidak terkena sanksi, alias mereka tidak melakukan penipuan jika tercapai kesepakatan deal to deal dengan harga dan juga deal to deal dengan komunikasinya. Begitu Pak Sunardi. Ya, di dalam kita bertransaksi jual beli tentunya itu sudah diketahui kita bahwasanya ada kesepakatan. Ini tadi juga sudah dibahas juga di konsensus tersebut. Karena tentunya kita dalam transaksi jual beli tersebut di dalam agama tentunya kita kan ada tuh wa Allahul bai'a wa haramur riba. Arti kata di situ jual beli ya. Jual beli yang disampaikan di situ adalah bagaimana ada berarti di situ kesepakatan muncul. Kalau kita transaksi kita di dalam produk yang mungkin terjadi di akhir tahun ini, yang walaupun dalam hal fenomena diskon ini tentunya itu nggak ada masalah di dalam perusahaan dan juga pembeli, karena memang sudah real barang nampak ya, dan bisa dilihat seperti apa harga sekian dan sekian. Yang mungkin jadi masalah mungkin kita di dalam online, belum tentu terkadang ini kita masih membaca saja, belum tentu tidak sepenuhnya kita sesuai dengan apa yang kita harapkan terkadang kalau di online. Makanya
ada banyak alasan orang di akhir tahun ini tuh membelinya secara langsung saja di mall gitu ya. Kenapa? Karena mereka tuh satu sisi mereka ingin segera mendapatkan produk tadi, satu sisi mereka ingin melihat langsung memegang dan memiliki juga Physical tersebut, dan satu sisi lagi mereka ini ingin berjalan-jalan berkumpul atau istilah kita mungkin cuci mata juga mungkin bahasanya. Artinya di sini makanya dari ketika ini terjadi, kalau udah langsung, ya mungkin ada masalah karena terkait jual beli yang sah itu memang sudah ada kesepakatan kita di dalam transaksi tersebut, tidak ada terjadinya penipuan tentunya. Kalau itu udah terhindar, ya nggak ada masalah. Artinya perusahaan dan juga konsumen akan merasakan keadilan di sana. Sama-sama bahagia di sana, kepuasan terdapat tentunya. Baik, dapat kita artikan secara sesama dari kedua narasumber kami, bila terdapat deal to deal terkait transaksi yang diberikan dan juga kesepakatan, ini tidak terdapat unsur penipuan yang meskipun dalam sejumlah perusahaan ini menawarkan diskon itu pada barang-barang yang kualitasnya sudah menurun, begitu ya Pak Sunardi dan juga Bang Padian. Baik, kalau begitu saya masih ke pengamat ekonomi ini terkait tentang fenomena belanja diskon akhir tahun ini pasti menciptakan pergerakan ekonomi yang luar biasa. Pak Sunardi, Anda melihat bagaimana pergerakan ekonomi kita khususnya di akhir tahun 2024 ini dengan hadirnya fenomena diskon akhir tahun ini? Fenomena di akhir tahun ini kita melihat secara baik secara nasional maupun secara Sumatera Utara, ini tantangannya masih sekitar sampai 5,1 sampai 5,5%. Kalau mungkin di akhir tahun masa seperti kita lihat diskon ini ya, khusus mungkin sebulan ini ke depan, ini paling tidak menggambarkan dia itu bagaimana pergerakan ekonomi pembelanjaan di dalam hal sistem tadi tersebut. Mungkin dari kita lihat 80.250 triliun secara nasional pergerakan ekonomi dari tahun tersebut, itu menandakan disitulah pertumbuhan ekonomi kita muncul ya sekitar hampir 5,5%, itu bisa memunculkan bagaimana ekonomi kita bangkit karena perekonomian itu ditandai sangat berjalan dengan baik ketika ada terjadi transaksi ekonomi di sana. Makanya kita bagaimana terjadi hal itu ya ini nampak nanti pada saat kita di momen-momen liburan dan Nataru ini akan nampak melejitnya perekonomian kita ya untuk bisa transaksi ekonomi berjalan dengan maksimal di sana. Nah, inilah kita harapkan, dan kalaupun di Sumatera Utara tantangannya juga sekitar 5,2 sampai 5,5 juga. Menggambarkan persentasenya tersebut ya stabil dia untuk tingkat kita di Indonesia atau juga ini stabil untuk bisa kita secara ekonomi. Makanya kita harapkan kita di momen akhir tahun ini juga bagaimana perekonomian kita yang saat sekarang ini mungkin masih dikatakan stabil, tapi kita tidak tahu pertemuan selanjutnya. Soalnya pertukaran dolar rupiah mungkin sebelum pemilihan Donald Trump yang menang itu kita sekitar 15.200 ya. Tapi sekarang sejak udah Donald Trump menang, ini perekonomian kita dolar AS menguat sehingga sampai sekarang udah 16 ribuan. Ya, sehingga ini menandakan bahwasanya kita ini masih belum kuat secara bagaimana mematangkan secara ekonomi ya. Inilah perlu program-program dari pemerintah untuk bisa menggenjot atau sesuai dengan tekad Pak Prabowo selaku presiden. Bagaimana tekadnya itu untuk bisa kita itu bahkan 5.000 nanti per dolarnya. Dan presentasi pertumbuhan diharapkan itu ada 8%. Itu cita-cita dari Pak Prabowo ya, bagaimana untuk bisa Indonesia ke depan ini lebih baik. Cita-cita luar biasa saya lihat. Dengan kebijakannya dan juga pengimplementasiannya, mungkin nanti di awal tahun kita lihat apakah ini menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat pada wilayah Provinsi Sumatera Utara khususnya, Pak? Ya, dari sisi ekonomi kalau kita lihat Sumatera Utara ini barometer ya, sebagai provinsi yang mungkin terbesar di Sumatera, tentunya ini menggambarkan dari Indonesia. Sehingga kita harapkan ya Sumatera ini menjadi bagian terpenting untuk bagaimana roda perekonomian akan bangkit tentunya dari Indonesia ini. Dan ini menjadi harapan kita semua bahwa stabilitas ekonomi akan kita temui nanti di tahun 2025. Terlebih terjadinya fenomena belanja diskon ini yang seyogianya ini menjadi harapan pertumbuhan perekonomian. Begitu ya Pak Sunardi. Baik, kalau begitu saya ke Bang Padian ini, kalau berbicara terkait fenomena diskon akhir tahun ini ada dua klasifikasi yang ingin saya bagikan ke Bang Padian, yakni adalah fenomena melalui belanja online dan juga transaksi yang dilakukan offline nih. Kedua hal tersebut bagaimana Anda melihat perspektif terkait pertumbuhan ekonomi dan mungkin bagaimana pula untuk mengawasi hadirnya barang-barang yang tidak diinginkan ataupun rendah kualitas? Memang kalau fenomena online kan selama ini memang banyak catatan. Tidak hanya akhir tahun, tapi kemudian pada pada hari biasa
dengan adanya tanggal double itu ya, artinya kalau sekarang 12-12 misalnya kan contohnya, maka ini tuh memang fenomena-fenomena yang menjadi catatan yang krusial dalam transaksi online. Seringkali memang banyak konsumen merasa dirugikan, baik dirugikan dari segi kualitas atau juga misalnya dalam kaitan pelayanan, misalnya jasa pengiriman dan segala macam. Tentu ini adalah fenomena sepanjang tahun kalau online, artinya tidak hanya di akhir tahun gitu ya di akhir tahun, karena memang online ini masyarakat kita menikmati diskon sepanjang tahun dengan tanggal double, dengan bulan double tadi itu. Saya sebenarnya lebih fokus pada soal offline misalnya. Ini kalau kita cerita soal ekonomi sebenarnya kan peralihan pergerakan saja ini Bang Azril. Seperti pada hari besar yang lain misalnya, pada hari raya Idul Fitri saja misalnya, sesungguhnya konsumtifnya masyarakat kita ini beralih, baru nanti setelah habis hari raya kemudian daya beli masyarakat menurun. Ini sebenarnya hanya berpindah saja, diakumulasi misalnya di akhir tahun, yang kemudian nanti di awal tahun atau 2 bulan pertama di awal tahun, itu nanti daya belinya akan menurun tuh. Nah, ini sebenarnya hanya akumulasi saja, hanya kumulatif yang kemudian terpindah dari pasca belanja akhir tahun ini, begitu ya. Tapi memang menjadi perhatian juga, dan juga kalaupun kita bicara soal pergerakan ekonomi, maka diskon akhir tahun, daya beli yang meningkat pada akhir tahun ini tidak memberikan efek yang sangat signifikan pada perkembangan ekonomi, karena akhir tahun ini kecenderungannya masyarakat kita ini beralih pada 2 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan kumpul-kumpul, yang erat kaitannya dengan makanan. Yang ketiga adalah kebutuhan migrasi, yaitu liburan misalnya. Maka kemudian kalaupun kita cerita pertumbuhan ekonomi, maka yang paling tinggi sesungguhnya pada 2 aspek ini. Karena ada perayaan-perayaan makan-makan begitu, dan migrasi ini apakah nanti ke tempat wisata, tempat hiburan dan segala macam. Paling di 2 itu. Tapi kalau cerita diskon ini sebenarnya ya saya pikir tidak begitu signifikan, karena memang pelaku usaha juga ini kan sesungguhnya mengurangi keuntungan pada waktu normal, yang kemudian keuntungannya lebih kecil pada akhir tahun ini, dan dia akan secara bisnis dia akan mengembalikan itu pada bulan-bulan lain. Ini juga akan berpengaruh juga kan ketika harganya kembali naik, karena kalimatnya diskon, bukan harga turun. Kalau harga turun mungkin kalau harga turun ada tren dia penaikan harga lagi, maka akan ada delay 1 bulan atau 2 bulan. Tapi kalau diskon, hari ini diskon, mungkin nanti tanggal 2 Januari sudah tidak diskon lagi, sudah normal. Ini menandakan bahwa kontribusinya bagi masyarakat kita untuk meningkatkan daya beli tidak begitu baik, Bang Azril. Tapi bisa dikatakan bahwa dengan hadirnya fenomena diskon akhir tahun ini menjadi stimulan begitu ya Bang? Stimulan untuk peningkatan ekonomi kita di tahun 2025 yang tentunya ini berbagai masyarakat juga nanti akan berdampak dari UMKM kecil sampai ke besar begitu ya. Bang Padian, kalau kita kaitkan terhadap offline dan online ini, apakah sejauh ini dari Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen ini sudah menemukan temuan-temuan yang mungkin mencurigakan ataupun yang meresahkan masyarakat sebagai konsumen? Kalau online ya baik secara langsung, misalnya temuan kita atau misalnya mengadu ke kita secara online memang ada secara online, tapi tidak kaitannya dengan diskon akhir tahun tuh. Karena memang fenomenanya yang selalu perhatian kita selama ini adalah tanggal double itu. Tanggal double itu pasti kita mengantisipasi betul dan melihat betul soal fenomena itu. Tapi memang trennya kan akan mudah dibaca. Mau ada yang mengadu atau tidak ada yang mengadu, maka trennya akan mudah dibaca. Yang menjadi catatan kita memang, kalau dulu 5 tahun lalu itu adalah sering barang-barang yang daluarsa, khususnya makanan, itu memang kan gitu. Tapi sekarang sesungguhnya mendekati tanggal daluarsa. Ini yang menjadi catatan kita, Bang Azril. Fenomena akhir tahun ini khususnya misalnya bagi masyarakat yang merayakan 3 minggu sampai 1 bulan itu terhenti aktivitasnya. Dalam tanda kutip misalnya Bang Azril, ada parsel-parsel itu. Parsel-parsel yang dikirim itu seringkali misalnya tidak dapat lagi dikonsumsi dan digunakan pasca akhir tahun. Di tahun baru tidak bisa lagi, karena memang kalau kita mau merujuk tanggal daluarsa, misalnya 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, seringkali memang setelah nanti dikonsumsi, setelah nanti dibuka tidak dapat dikonsumsi lagi. Apalagi misalnya kalau kita melihat pada fenomena masyarakat kita ini, rata-rata
seminggu atau 2 minggu setelah liburan mereka pasti belum menyentuh barang-barang yang kemudian misalnya kaitannya dengan parcel yang diterima sebelumnya itu rata-rata 1 bulan pasca diterima baru kemudian dipergunakan. Ini yang menjadi catatan krusial itu tadi. Terutama misalnya, dan ini seringkali pelaku usaha tidak menyampaikan. Satu tambahan tadi Bang Azril, bahwa tidak ada persoalan ketikanya pelaku usaha menyampaikan cacat ini. Tapi persoalannya pelaku usaha tidak akan pernah menyebutkan bahwa barang yang dia jual itu cacat maka harganya lebih murah. Tidak pernah kejadian itu. Oh ini barangnya cacat maka harganya lebih murah, barangnya didiskon. Ini yang kadang-kadang menjadi persoalan. Jadi seringkali barang-barang itu tidak diinformasikan secara baik. Dan ini memang trennya misalnya di lembaga penyelesaian sengketa konsumen meningkat Bang Azril. Di awal tahun itu akan meningkat. Terutama misalnya yang barang daluarsa, kemudian yang barangnya rusak tidak dapat difungsikan, itu nanti akan meningkat pengaduannya di awal tahun. Dan sengketa ini berasal dari yang online begitu Bang? Ya, yang online sebagian gitu ya. Juga. Sebagian, tapi memang yang sering itu offline karena memang seringkali yang online ini ada alur atau birokrasi yang begitu panjang sehingga masyarakat kita ini kecenderungannya agak lebih malas untuk komplain Bang Azril karena memang sistem online kita ini kan belanja online kita ini tidak dibuat secara sederhana karena melibatkan 3-4 pihak, pengirim, pelapak dan penyedia lapak itu dan kemudian dalam jangka waktu lama baru sampai kepada konsumen. Ini seringkali konsumen menghitungnya bahwa ketika yang saya sengketakan tadi kalau penyampaian Pak Sunarji tadi harganya di bawah 100.000, kemudian saya akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan proses yang panjang begitu. Maka ini sesungguhnya yang menjadi perhatian kita bahwa konsumen kita ini harus dilindungi dari proses itu. Gitu Bang Azril. Dan tentunya ini juga menjadi catatan bagi masyarakat bahwa untuk promo akhir tahun ataupun fenomena belanja di diskon akhir tahun ini juga terdapat sejumlah kejahatan transaksional yang tentunya ini menjadi catatan informasi yang sangat penting. Kita akan hadirkan sesaat lagi. Ya, pemirsa, kejahatan transaksional bisa saja menghantui dan juga ditemui oleh masyarakat dikala untuk menemukan barang-barang pada belanja diskon di akhir tahun. Lantas kejahatan transaksional ini khususnya pada online dan offline ini bisa dikatakan apakah ini masuk dalam pidana ataupun seperti apa? Saya ke pengamat ekonomi. Anda melihat transaksional yang dilakukan banyak masyarakat kita ini melalui online dan juga offline ketika belanja ini seperti apa yang harus untuk kita sadarkan kepada masyarakat bahwa mereka ini tidak lepas dari kejahatan-kejahatan yang ada. Terkait dengan kejahatan transaksional, tentunya ini dalam hukum ya, kalau kita lihat ini tidak dibolehkan karena kejahatan tersebut ya kalau kita lihat pada unsurnya pasti merugikan oleh konsumen. Kenapa ya? Karena dia akan mengusahakan produk dia laku, tapi konsumen tersebut ya dia tidak mau tahu. Nah, sehingga inilah yang harus kita hindarkan, misalnya dalam hal penipuan atau juga kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau mungkin barang tersebut dia tidak dalam bentuk cacat gitu seperti itu. Makanya tadi sudah disampaikan juga bagaimana dalam transaksi tersebut kejahatan itu meminimalisir tersebut betul-betul bagaimana ya paling tidak seorang pengusaha ya kalau memang dia walaupun ada diskon nggak salah dia menyampaikan kejujuran inilah kurangnya produk tadi gitu ya dengan harga sekian makanya kita kasih diskon gitu. Tapi memang itu langka dijumpai memang. Tapi itulah tuntutan sebenarnya kejujuran tadi apalagi kita sudah memakai istilah diskon tadi. Jadi sehingga kita jangan sampai ada nanti konsumen tadi itu merasa dirugikan akibat kita tadi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sehingga balik pulang ke rumah sehingga ini akan menjadikan bukan kebahagiaan ya tapi malah akan emosi bahkan ya tidak dipakainya barang tersebut sangat dirugikan sekali. Nah, ini kita harapkan jangan sampai kejahatan tersebut dalam hal yang kita lihat secara langsung. Kalau apalagi kalau secara online. Nah, ini makanya kalau secara online ini kan kita kan masih antara yakin atau tidak yakin di dalam bertransaksi sehingga kejahatan ini lebih memungkinkan kembali dalam kita bertransaksi. Kenapa? Karena kita tidak langsung jumpa atau kita tidak langsung menyentuh gitu ya. Sehingga kita dan dia perlu proses waktu gitu ya, tidak seperti langsung. Makanya itu keunggulan tadi kalau kita belanja. Makanya 69% itu orang
yang berbelanja pada saat liburan akhir tahun tersebut itu adalah mereka tuh lebih condong ke belanja langsung, ya, daripada sisanya tersebut yang untuk dia serbanya online. Sehingga ini menandakan bahwasanya online tersebut ya presentasinya masih walaupun dengan segala kemudahan diberikan, misalnya tidak antri, ya mudah juga dipesan, ya, tapi tentunya semuanya punya plus minus masing-masing. Tapi dari tindak kejahatan yang terjadi mungkin dari sisi online lebih banyak terjadi, sehingga ini yang harus kita antisipasi tentunya. Nah, ini secara kita melihat hukumnya tersebut ya mungkin terkait dengan konsensus tadi, ya, kesepakatan tadi. Kalau memang ini tidak sesuai, bisa saja kita proses sebenarnya. Kalau itu memang ada terkait unsur-unsur penipuan di dalam jalur hukum begitu ya, jalur Pak. hukum. Lantas bagaimanakah kemudian terkait dengan apa yang telah Pak Sunarji sampaikan bahwa ini juga berkaitan terhadap perilaku masyarakatnya, begitu ya Pak? Perilaku masyarakat kita ini bisa dikatakan konsumtif begitu Pak. Apa yang menjadikan masyarakat kita ini menjadi perilaku yang konsumtif terhadap sesuatu yang tren begitu? Memang kalau kita lihat ya, kalau tadi di sisi produk dari kita lihat adalah pekerjanya BP POM gitu ya, kadaluarsa. Kalau mungkin produk-produk yang mungkin seperti fashion, ini dia yang kita lihat itu memang trennya. Apa saat sekarang yang lagi modenya lagi familiar gitu ya, sehingga kita melihat masyarakat ini memang ketika lihat mode hal yang terbaru dia akan tertarik sendiri. Makanya itulah gunanya sebuah perusahaan, dia harus mampu untuk bisa menjawab kebutuhan konsumen dengan mode sekarang apa ya, gitu, seperti itu. Sehingga dengan munculnya mode-mode yang sekarang ini yang terbaru, ini akan membuat orang konsumtif tersebut akan tertarik dan bahkan tidak segan-segan dia mengeluarkan dana finansialnya itu yang mungkin lebih tinggi harganya dari mungkin yang biasa ya. Karena memang orang sekarang itu terkadang lihat gengsinya, mungkin kita lihat bagaimana dengan memiliki seperti barang tersebut. Ini hedonisme ya Pak? Iya, jadi ini prestisenya mungkin dibanggakan sebagai ketika memiliki produk tersebut. Oke, dan biasanya ini menyasar kelompok milenial kah atau kelompok dewasa juga secara ekonominya? Hampir di semua lini terkena untuk seperti itu. Tapi kalau kita lihat persentase saat sekarang ini yang memang lagi ngetrennya memang generasi Z milenial ini, ya persentasinya yang mungkin kita lihat pertumbuhannya secara demografinya cukup meningkat dibandingkan mungkin usia yang di atas 50-an, 40-an ke atas, sehingga ini menandakan bahwasanya semua akan menggarap ya dari kemajuan dari tren-tren tadi. Akan mereka merasa membutuhkan dengan kemajuan. Makanya orang kan sekarang melihat generasi Z ini ya apa kira-kira yang sekarang lagi tren, itu mereka cepat tanggap mereka. Bahkan makanya kita yang mungkin di usia kita yang mungkin 40 ke atas ini nggak semangat lagi untuk hal yang seperti itu, karena memang tidak masanya lagi untuk kita lebih mementingkan ada hal-hal lain daripada itu, seperti itu. Oke, tentunya ini menjadi informasi dan juga edukasi kepada masyarakat untuk bijak saat berbelanja begitu ya Pak Sunarji. Iya. Baik itu mereka yang kelompok milenial dan juga orang dewasa. Terima kasih sangat luar biasa Pak Sunarji selaku pengamat ekonomi akan informasi dan juga penjelasan maupun eksplanasi yang begitu luar biasa. Saya mencoba ke Bang Padian. Ini Bang Padian, kalau tadi Pak Sunarji selaku pengamat ekonomi menyampaikan bahwa demografi persentase akan kelompok masyarakat yang tinggi dalam sifat konsumtifnya terletak pada kelompok milenial. Apakah ada database yang sesungguhnya di lembaga yang Anda naungi? Bahwa memang kalau kita melihat observasi yang dilakukan oleh lembaga konsumen, bahwa memang kelompok usia di bawah 40 ya, milenial dan generasi Z itu dan alpha itu kemudian yang memang selama ini tren belanjanya sedemikian tinggi. Jadi memang mereka yang kemudian paling rentan untuk untuk mendapat ekses negatif dari pembelian itu. Dan di sisi lain pada tipologi generasinya paling malas pula berurusan begitu ya. Paling malas pula berurusan dengan klaim-klaim atau komplain terkait dengan produk ekses negatif yang terhadap ekses negatif yang mereka rasakan. Dan itu sungguhnya mereka kan sporadis ya. Cara belanja mereka itu kan sporadis. Karena memang mereka dimanjakan dengan mekanisme instan. Jadi mereka kapan butuh, kapan perlu kemudian beli. Dan literasi terhadap hak dan kewajiban mereka, literasi terhadap kualitas produk yang diberikan itu memang sangat minim sekali. Itu observasi yang kita lakukan. Itu respon umpan balik yang mereka nyatakan. Dalam contoh konkretnya misalnya,
ketika ada 100 orang generasi Z misalnya kita tanya tuh, tolong cari kasus misalnya pelanggaran soal standarisasi, soal tanggal daluarsa dan segala macam, mereka akan kesulitan mencari itu karena mereka rata-rata mereka itu membeli produk itu apa ya? Ketika cocok mereka lihat, maka mereka akan pilih gitu ya, akan mereka beli begitu ya. Dan metodenya sangat instan sekali gitu ya, metodenya sangat instan sekali. Makanya memang trennya kalau tadi dikaitkan dengan online, maka mereka paling tinggi itu angkanya dalam membeli secara online itu. Tapi begini Bang Azril, kalau kita kaitkan dengan tema diskon misalnya, diskon akhir tahun ini, maka kebijakan pemerintah sekalipun memang tidak menyasar mereka ini sebenarnya. Mereka menyasar pada kelompok konsumen rumah tangga. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa arahan pemerintah terkait diskon ini kepada Asperindo itu adalah terhadap 6 produk yang kalau kita lihat itu kecenderungannya pada sembako. Kebutuhan makanan konsumsi rumah tangga. Karena memang ini yang menjadi sulit itu. Berarti segmented berdasarkan data dan analisa pemerintah adalah kelompok-kelompok yang akan mengalami kesulitan pada akhir tahun itu dalam membeli produk itu adalah kelompok keluarga yang di dalamnya penentu kebijakannya tentu bukan generasi Z atau generasi milenial gitu. Jadi kalau kita lihat memang sesungguhnya diskon akhir tahun ini tidak ditujukan sebenarnya bagi bagi generasi Z secara pribadi, tapi keluarga misalnya. Momentumnya misalnya adalah konsumsi bersama keluarga. Kalaupun kaitannya tadi dengan passion yang sampaikan Pak Sunarji tadi adalah seragam-seragam ya, seragam perayaan di akhir tahun misalnya. Paling ini yang kemudian menjadi sasaran-sasaran dari pemerintah. Maka kalau kita lihat generasi Z apakah relevan dengan diskon akhir tahun, saya kira berdasarkan observasi yang kita lakukan tidak begitu relevan. Kecuali tadi kecuali tadi mungkin diskon juga ya pada destinasi wisata begitu ya, akomodasi itu mungkin iya, akomodasi iya, tapi memang apakah kemudian resiko ekses negatifnya tinggi, tidak mungkin, tapi dalam aspek mal pelayanan iya. Misalnya ketika destinasi wisatanya meningkat menumpuk, maka otomatis pasti pelayanannya tidak begitu maksimal. Kalaupun misalnya tadi akomodasi transportasi, ya pasti juga nanti resiko-resiko keamanan dan keselamatan yang menjadi perhatian. Ini yang memang harus fokus-fokus itu. Maka harapan kita memang pemerintah juga harus memapping ini dengan benar. Bahwa di akhir tahun ini, kalau ini diberikan diskon, mitigasinya kemudian harus juga diberikan. Jadi analisa terhadap resiko-resiko kebijakan-kebijakan, termasuk misalnya tren meningkatnya pada produk tertentu atau jasa tertentu di akhir tahun itu menjadi perhatian pemerintah juga Bang Asri. Baik, sejauh ini Bang Padian selaku Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen melihat hadirnya fenomena-fenomena ini, apa yang tengah maupun telah dilakukan untuk bagaimana masyarakat ini terawasi dalam keadaan belanja yang sifatnya impulsif? Memang kalau dari lembaga konsumen tentu tentu adalah penyebaran informasi, pendidikan, dan itu memang rutin kita lakukan di akhir tahun. Tentu di sisi lain, kita dari lembaga konsumen kalau ada pengaduan, maka kita siap tentu melakukan advokasi terhadap pengaduan-pengaduan dan komplain yang dilakukan oleh konsumen, Bang Azrien. Baik, terima kasih Pak Padian. Tanpa terasa pula kita sudah berada di ujung segmen, kita ajak untuk masyarakat lebih mengerti terkait tentang fenomena belanja diskon akhir tahun, yang seyogianya ini juga kita kaitkan terhadap proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi di 2025. Seperti apa Pak Sunarji untuk proyeksi 2025 akhir tahun ini? Proyeksi kita secara ekonomi di tahun 2025 ini kita lihat perkembangannya itu akan meningkat karena tentunya seiring dengan sekarang tujuan atau juga tekad dari Pak Prabowo selaku Presiden itu luar biasa, memulai dari suasana kegiatan perekonomian itu berdasarkan 6 dari kebutuhan pertanian yaitu satu momen yang sangat baik bagaimana menggenjot perekonomian kita, sehingga kita harapkan dengan adanya sekarang ini, dengan perkembangan perekonomian sekarang ini, bagaimana kita untuk bisa untuk meningkatkan investor khususnya di dalam kita di Indonesia ini, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dengan cara meningkatkan ekspor kita dalam berbagai hasil-hasil produk kita terkhusus mungkin hasil kita dengan sumber daya alam kita yang melimpah. Ini seharusnya sudah terjawab
dengan kemampuan kita di Indonesia ini ya untuk bisa kita menjadi negara yang maju tentunya secara ekonomi tentunya. Baik, terima kasih Pak Sunardi. Kalau begitu ke Bang Padian, singkat dan padat untuk masyarakat terawasi terhadap fenomena belanja diskon akhir tahun. Memang benar liburan penting, tapi juga harus penting terkait tentang fenomena-fenomena ini. Ya, maka ya masyarakat atau konsumen karena ini rutinitas dan produk yang dibeli itu juga tidak jauh berbeda seperti hari biasa, maka konsumen kita, masyarakat kita harus cerdas, perhatikan terkait dengan cek kemasan, juga tanggal daluarsa dan juga kualitas barang yang kita beli itu. Maka ketika konsumen memperhatikan setidaknya syarat minimal atau standar-standar minimal ini, maka akan terlindungi dari ekses negatif dari diskon akhir tahun. Saya pikir begitu Bang Asril. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran pengamat ekonomi Bapak Sunarji Harahap MM dan juga disusul dengan Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Abang Padian Adi S. Siregar yang telah berbagi informasi akan fenomena belanja diskon akhir tahun. Semoga hal ini menjadi ruang manfaat yang begitu luar biasa akan masyarakat kita terhindar dari fenomena-fenomena yang tidak diinginkan, apalagi termasuk dalam asas negativity. Demikian yang dapat kami sampaikan pada edisi Sumber Menyapa segmen Kupas Tuntas Senin 16 Desember 2024. Akhirnya saya Muhammad Asnastion. Selamat sore dan sampai jumpa.